Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mbak Google. Kancane Pak Babin Kamtipmas Bokoharjo Prambanan Sleman Yogyakarta. Di sini saya ingin membagikan informasi tentang biografi Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi khalifah. Umar bin Khattab termasuk salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga menjadi khalifah. Ada banyak teladan dan hikmah yang bisa diambil dari sosok Umar bin Khattab. Mulai dari perjalanannya memeluk agama Islam, yang pernah menentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya menjadi khalifah, untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berikut kisah Umar bin Khattab yang bisa dipelajari. Lalu ceritakanlah pada anak-anak kita sebagai pengetahuan agama Islam. Biografi Umar bin Khattab memeluk agama Islam. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap. Umar bin Khattab, Ibn Nufail, Ibn Abd al-Uzza, Ibn Riyah, Ibn Qurt, Ibn Razah, Ibn Adi, Ibn Luwai al-Qurashi al-Adawi. Usia Umar radhiyallahu anhu lebih muda, 13 tahun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Umar lahir 13 tahun setelah tahun gajah, tahun kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling menentang seruan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa jahiliyah, Umar radhiyallahu anhu juga dikenal memiliki sifat yang kejam, bengis, dan suka minum minuman keras. Selain itu, Umar bin Khattab menikahi banyak wanita dan memiliki anak yang banyak. Akan tetapi, sebagian besar istrinya tersebut meninggal dunia. Di antara anak-anaknya yang menonjol adalah Abdullah bin Umar dan Ummul Mukminin Hafsah. Anak-anaknya yang lain adalah Fatimah, Ashim, Abdurrahman al-Akbar, Abdurrahman al-Ausat, dan Abdurrahman al-Ashgar. Setelah menjadi khalifah, Umar bin Khattab juga menikah dengan Ummu Kulsum, putri Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah Az-Zahra saudara Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski demikian, Umar radhiyallahu anhu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bahkan dikatakan mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Umar bin Khattab menjadi orang yang dipilih sebagai duta dari kabilahnya pada masa jahiliyah. Jika terjadi perselisihan di antara para kabilah, maka Umar radhiyallahu anhu lah orang yang diutus untuk melerai dan mendamaikan. Hal ini menandakan bahwa Umar bin Khattab memiliki kecerdasan, keadilan, serta kebijaksanaan. Diketahui, Umar bin Khattab baru masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Pada saat itu, Umar radhiyallahu anhu berusia 27 tahun. Banyak riwayat mengenai kisah Umar radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Riwayat yang paling terkenal berasal dari Anas bin Malik. Pada suatu hari, Umar radhiyallahu anhu mendapat berita bahwa adiknya, Fatimah beserta suaminya telah masuk Islam. Seketika itu juga, Umar bin Khattab menjadi sangat marah dan geram. Umar radhiyallahu anhu pun segera bertandang ke rumah adiknya. Sesampainya di sana, Umar bin Khattab meluapkan amarah pada adiknya. Umar pun menamparkan Fatimah dan suaminya. Namun di puncak kemarahannya, Umar radhiyallahu anhu lalu melihat sebuah lembaran yang bertuliskan ayat Al-Quran. Menurut sebagian riwayat, ayat itu adalah permulaan surat Taha. Umar bin Khattab kemudian mengambil lembaran tersebut dan membaca ayat tersebut. Setelah membacanya, Umar radhiyallahu anhu pun merasakan damai dan tenang di hatinya. Lantas Umar radhiyallahu anhu ingin menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Al-Arkam. Ketika itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arkam. Sesampainya di sana, para sahabat yang berada di dalam rumah Al-Arkam menjadi ketakutan, kecuali Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sikap tenang dan berwibawa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kedatangan Umar radhiyallahu anhu, dan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Nabi tersebutlah, Umar radhiyallahu anhu menjadi lunak dan takut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan Umar radhiyallahu anhu untuk masuk Islam. Dan seketika itu juga, Umar radhiyallahu anhu kemudian menyatakan masuk Islam.
dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kisah Umar bin Khattab yang memeluk agama Islam membawa kekuatan yang cukup besar bagi perjalanan dakwah Islam. Pasalnya, Umar radhiyallahu anhu memberikan masukan kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam untuk melakukan syiar Islam secara terang-terangan, bukan secara diam-diam, seperti yang selama ini dilakukan. Hingga sejak itulah, agama Islam disebarkan secara terang-terangan. Semenjak Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam memberikan sebutan kepada Umar radhiyallahu anhu dengan julukan Al-Faruq, yang artinya pembeda. Karena dengan Umarlah, Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara yang hak dan yang batil. Umar bin Khattab juga menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam hingga sepanjang umur Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Kisah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Usai khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintah dan memimpin Islam selama 2 tahun lamanya, Abu Bakar radhiyallahu anhu jatuh sakit. Kondisi Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sakit membuat Umar bin Khattab merasa khawatir bila tidak menemukan pengganti Abu Bakar radhiyallahu anhu secepatnya. Akhirnya, Umar radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan para sahabat guna mempertimbangkan siapa yang pantas menggantikan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Berdasarkan masukan-masukan yang diterima, Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian memilih Umar bin Khattab untuk menggantikannya menjadi khalifah. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun lalu membuat baiat yang berisi penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Dan dengan demikian, orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya. Umar radhiyallahu anhu dijadikan khalifah dengan dibayat pada bulan Jumada al-Akhirah tahun 13 Hijriah. Tetapi Az-Zuhri mengatakan bahwa Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah pada hari kematian Abu Bakar, tepatnya 8 hari sebelum bulan Jumada al-Akhirah. Selama masa Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, Umar radhiyallahu anhu menghadapi banyak sekali persoalan yang menantinya. Misalnya, perang dan perdamaian, banyak masyarakat yang tidak mau membayar zakat, dan masalah sosial lainnya. Permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa itu berkaitan dengan keberagaman bangsa Arab, dan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Meski demikian, masa pemerintahan Umar bin Khattab merupakan masa yang gemilang bagi perkembangan dan kemajuan agama Islam. Ada banyak sekali prestasi yang telah diraih pada masa itu, seperti dalam bidang perluasan wilayah, penataan administrasi negara, bidang perekonomian, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab adalah sebagai pendiri negara Islam. Penyebutan Umar bin Khattab sebagai pendiri negara Islam tidak dikaitkan antara pendirian sebuah negara dengan kekhalifahan. Akan tetapi, tujuan utama dari pendirian Islam adalah untuk memperkuat akidah, bukan memperluas wilayah semata. Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun, yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' Fairuz, seorang budak, pada saat beliau akan memimpin sholat subuh. Fairuz adalah salah seorang warga Persia yang masuk Islam, setelah Persia ditaklukkan Umar bin Khattab. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi oleh dendam pribadi Abu Lu'lu' Fairuz terhadap Umar radhiyallahu anhu. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia, yang saat itu merupakan negara dikdaya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, 25 Zulhijjah 23 Hijriah 644 Masehi. Itulah kisah Umar bin Khattab yang bisa dipahami dan diceritakan pada anak-anak sebagai pengetahuan agama Islam. Semoga bermanfaat. Amin. Jangan lupa subscribe, like serta membagikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.